Sahabat Rema yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 8 September 2024, hari Minggu biasa ke-23. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sahabat Rema yang terkasih, mulai tanggal 3 sampai 6 September yang baru lalu, umat Katolik Indonesia mendapat berkat luar biasa dengan kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan Bapak Suci pada beberapa pertemuan. Bapak Suci Paus Fransiskus bicara soal iman, soal persaudaraan, soal bela rasa. Bapak Suci mengajak kita umat Katolik untuk menjaga kedalaman iman kita, merawat iman kita dengan baik. Itu artinya Bapak Suci mengajak kita lebih tekun dalam berelasi dengan Tuhan, lebih tekun membangun komunikasi dengan Tuhan, lebih tekun membangun keintiman dengan Tuhan. Beliau mengatakan seorang yang imannya mendalam, dia tidak hanya membangun relasi dengan Tuhan, tapi mewujudkan iman itu dalam persaudaraan dengan sesama. Dia mau membuka hati, mau berkomunikasi dengan semua orang, siapapun dia. Paus juga mengatakan orang Katolik hendaknya memiliki bela rasa. Bela rasa itu artinya mau menyentuh, mau menatap, mau memandang, mau mengulurkan tangan, mau memperhatikan sesama kita. Sahabat Rema yang terkasih, dalam khotbahnya di GBK, di hadapan puluhan ribu umat Katolik yang hadir dan mungkin juga ribuan yang menyaksikan lewat layar kaca, Bapak Suci menegaskan dua hal penting yang perlu dilakukan oleh umat Katolik: mendengarkan sabda Allah dan melakukan. Kita diharapkan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, kemudian melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu dalam kehidupan kita, agar persaudaraan dan bela rasa itu sungguh nyata dalam kehidupan kita kaum beriman. Penegasan Paus ini selaras dengan Injil hari ini. Injil bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tidak bisa mendengar karena ia secara fisik tuli. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Misalnya saya mendengar orang berteriak, tentu berbeda artinya dari saya mendengarkan keluh kesah seseorang yang lagi bermasalah dalam hidupnya. Dalam hal pertama, tindakan mendengar itu hanya melibatkan telinga. Tapi yang kedua, kegiatan mendengarkan itu melibatkan seluruh kepribadian, perhatian, cinta kita. Itulah yang Bapak Suci katakan dengan bela rasa. Tidak hanya mengatakan kasihan, empati saja, atau tidak hanya mengatakan saya sudah memberikan ini dan itu. Bapak Suci mengatakan kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menatapnya, memandangnya, menyentuhnya. Ada perhatian, ada cinta yang kita lakukan. Itulah yang Yesus lakukan dalam Injil hari ini. Ia tidak hanya melihat orang sakit, tapi memisahkan si tuli itu dari orang banyak. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Ada tindakan konkret yang Yesus lakukan. Dengan tindakan ini Yesus memberi contoh untuk kita, agar kita sungguh mencintai orang lain. Kalau kita mencintai sesama kita, lakukan sesuatu untuk mereka dengan konkret. Tatap mereka, pandang mereka, dengarkan mereka, bantu mereka. Supaya saya percaya, ada damai, ada sukacita terjadi saat itu. Sahabat Rema yang terkasih, hidup keluarga juga akan menjadi sangat indah kalau suatu suami istri sungguh-sungguh mendengarkan satu sama lain. Demikian anak dan orang tua dalam komunitas hidup membiara. Saat kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita menghargai lawan bicara kita telah memuliakan dia. Sahabat Rema yang terkasih, kalau hari ini Yesus menyembuhkan orang tuli sehingga ia bisa mendengarkan kembali, kita pun memohon supaya kita disembuhkan Tuhan, bukan dari ketulian fisik kita, tapi dari ketulian rohani kita. Kita berdoa agar kita mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik dan melakukan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin beriman pada Kristus dan berbuah dalam tindakan persaudaraan dan bela rasa kita pada sesama. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati sahabat Rema yang terkasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.